Assalamualaikum. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, kali ini aku tuh mau liburan ke mana? Ke Wonosobo. Mungkin yang ngikutin IG aku di saluran IG tahu kalau beberapa waktu yang lalu aku sempat tanya soal cuaca di Wonosobo Dieng. Dan kali ini aku memutuskan untuk 3 hari 2 malam, ya kurang lebih 3 hari 4 malam, 4 hari 3 malam. Ya pokoknya ikutin aja nanti gimana keseruannya selama di Wonosobo. Dan sekarang aku tuh lagi packing. Ini udah aku siap-siapin. Bentar. Ini kemarin karena aku dapat info kalau di Dieng itu sekarang lagi dingin banget. Jadi ini aku ada bawa baju hangat. Terus ini ada beberapa jaket dan hoodie gitu. Ini ada 3 celana. Terus ini ada kudung, dia ada sarung tangan, ada alat sholat, terus baju tidur, ini yang biar hangat. Terus ini ada alat mandi dan beberapa barang pribadi nanti. Dan dikarenakan ini itu pakaiannya itu tebel-tebel, jadi aku memutuskan untuk pakai koper ini karena nggak mungkin muat kalau aku pakai tas jinjing gitu. Di sini aku sambil masukin baju-baju ke koper ya. Jadi nanti itu aku akan ke Dieng Wonosobo selama 4 hari 3 malam, hari Selasa sampai nanti pulangnya hari Jumat. Itu udah plus sama perjalanannya ya. Jadi kalau di total fullnya nanti di Wonosobo tuh mungkin ya cuma 2 harian gitu. Dan kali ini aku solo tripnya itu aku sendiri, karena sebenarnya awal planning itu sama teman aku, tapi tiba-tiba teman aku tuh ada acara mendadak di saat hari H planning ini gitu. Jadinya mau nggak mau daripada aku batalin, jadinya ya udah gitu, aku sendiri aja. Is okay. Masa ke Barcelona sendiri aja bisa, masa cuman ke Wonosobo, ke Jawa Tengah aja nggak bisa? Kan harus berani. Jadi gitu, bukankah begitu? Dan ini kalau misalnya suara aku nggak jelas, mohon maaf, karena mikrofonku yang dikasih mama waktu itu tuh ke bawah ke Barcelona. Karena kan waktu itu mikrofon punyanya mama kejebur danau waktu naik itu kan, naik perahu atau apa itu, kena air terus rusak. Nah pada waktu di sini gunain mikrofon punyaku, malah ke bawah. Jadinya ini kalau misalnya nanti videonya agak jelas, mohon maaf, karena suara aku emang nggak yang banter, yang nggak keras kayak emak sama gitu deh. Ini aku kok bingung, jadi nggak fokus. Ini tuh baju musim dingin yang aku bawa dari Barcelona pada waktu itu. Untung aja aku punya gitu beberapa baju musim dingin. Oke, ini aku lanjutin packing dulu sampai nanti selesai, karena kalau packing sambil ngobrol aku pasti nggak akan fokus masukinnya natanya. Jadi nanti aja aku sambung nanti. Nah ini udah aku masukin semua, kurang barang pribadi aku yang nanti aku taruh di sini, jadi ini udah beneran penuh. Oke, di sini aku juga bawa antangin, terus minyak kayu putih, terus ini juga ada koyo. Karena kan dingin, jadi antisipasi siapa tahu nanti masuk angin gitu kan ya. Jadi hanya ini aja yang aku bawa untuk perjalanan ke Dieng selama 4 hari 3 malam. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok ke Dieng? Jawabannya udah pasti, karena di Dieng itu adalah salah satu sih, emang dataran tertinggi di Pulau Jawa, dan udah pasti di situ akan banyak pegunungan.
Yang ngikutin aku dari awal mungkin akan tahu kalau misalnya aku tuh suka banget sama yang berbau kayak gitu. Makanya dulu waktu ke luar negeri saat ditanya negara mana yang ingin aku kunjungin pertama kali adalah Swiss, karena Swiss itu juga termasuk salah satu negara yang banyak pegunungannya. Dan di sini di Dieng tuh juga kayak gitu. Katanya tuh kalau kata orang-orang sih Swiss Van Java. Makanya aku tuh pengen banget, dan dari dulu tuh aku pengen banget ke sana tapi gak kesampaian-kesampaian, dan kali ini dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang bulat, aku memutuskan untuk liburan ke sana. Jadi ikutin aja perjalanan nanti sampai ke Dieng. Video ini akan aku sambung besok pagi karena sekarang tuh udah jam 10, hampir jam 11 mungkin. Jadi sekarang aku mau istirahat, besok pagi berangkat jam 6-an naik kereta. Jadi oke, sambung besok aja. Sekarang udah agak error ya. Oke. Sekarang aku udah sampai stasiun ini. Sebentar lagi keretanya juga udah datang. Nah, itu keretanya udah datang. Dari sini yang berangkat cuman sedikit. Sekarang aku udah ada di dalam kereta di gerbong premium 2. Koper aku juga udah ada di atas. Tadi aku naikin sendiri untuk cepat karena nggak ada orang lalu lalang. Di sini sepi. Yang berangkat dari Blitar sepi banget. Ya ini udah mau berangkat keretanya. Jam berangkatnya jam 17.16 dan sekarang jam 17.16 jam 7.16 dan sekarang udah jam 7.16. Ini udah mulai jalan. Keretanya udah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Jadi saat berangkat aku tuh nggak makan karena aku masih bahagia. Jadi tadi aku pakai ulang.
di sini suaraku udah nggak jelas, aku sampai lupa aku ngomong apa, bahas apa. Kalau nggak salah sih aku ngasih tahu kalau nanti itu aku akan berhenti di stasiun Jogja, terus dari Jogja nanti akan naik bus ke Mendolo di Wonosobo, karena karena di Wonosobo itu belum ada kereta gitu, jadi naik bus gitu. Di sini sebenarnya aku banyak banget cerita, tapi suara keretanya itu berisik banget, jadi ini aku voice over. Jadi mohon maaf kalau obrolan sama mulutnya itu nggak nyambung alias nggak sama. Jadi di sini aku nunjukin buku yang aku suka. Buku yang aku suka itu adalah Self Healing, bukunya Ardi Muhammad. Jadi di perjalanan itu karena bosen pastinya kan, biasanya aku kalau nggak dengerin musik ya dengerin buku, baca buku gitu. Dan di sini di buku ini itu tuh banyak banget memberikan aku pembelajaran. Itu kayak salah satunya tuh adalah soal tentang kita nggak bisa bergantung sama makhluk yang nggak engkau, karena bergantung dengan makhluk lain yang sama lemahnya dengan kita itu menyengsarakan. Mereka seringnya nggak mampu memenuhi ekspektasi yang kita buat sendiri, yang akhirnya mengecewakan dan menyakitkan kita. Jadi kayak jangan bergantung pada yang nggak bisa bertahan gitu, bergantunglah pada yang kekal-kekal aja gitu. Siapa yang kekal? Ya itu Allah, Tuhan gitu. Jadi gitu sih, buku ini banyak memberikan aku pembelajaran. Bahkan di sini tuh ada aku tandai hijau-hijau itu yang aku poin-poin yang aku selalu ulang-ulang terus gitu, buat pengingat, buat kalau misalnya lagi kenapa gitu aku baca ulang kayak gitu sih. Aku suka baca buku. Jadi kalau bosan ya aku baca buku, di perjalanan aku baca buku gitu sih. Dan di buku Self Healing ini itu tuh kayak sindiran-sindiran gitu buat kita sadar apa yang salah gitu loh. Dan penulisnya Ardi Muhammad ini tuh udah ada buku sebelumnya, itu juga lebih nampar banget. Kalau kalian baca itu pasti akan langsung dan mantap sih, bagus bukunya. Ardi Muhammad itu penulisnya. Oke. Kalau mau belilah, sangat recommended banget.
apa-apa yang dipikirkan pasti terjadi dan nggak dipikirkan nggak akan terjadi. Jadi apa kita khawatir semua yang terjadi itu udah ditakdirkan, selalu takdir terbaik dan emang benar. Dan sekarang aku berada di fase itu sih, fase cemas akan masa depan. Buku ini cukup membantu untuk membuka pikiran. Terus ini perjalanannya kurang 1 jam, masih 1 jam lagi. Dan biasanya tuh kalau sama adik itu aku selalu diajak main game. Kayak seperti waktu ke Jogja itu aku terus-terusan diajak main game. Sepanjang perjalanan aku main game. Tapi kalau nggak ada adik ya aku nggak main game, karena aku nggak suka main game. Aku tuh kayak main game login game Roblox atau apa itu cuman kalau ada adik. Kalau nggak ada ya aku nggak main gitu, karena aku nggak mau kecanduan game. Dulu pernah waktu SD waktu zaman COC itu aku sempet kayak kecanduan gitu. Dari situ aku udah membatasi diri aku untuk nggak main game. sampai sekarang aku benar-benar hanya kalau ada aja kalau main game. Ya gitulah pokoknya. Sekarang udah sampai Solo Balapan, itu artinya kurang lebih setengah jam lagi udah sampai Jogja. Di sini lumayan ramai. Dia udah sampai Jogja. Ini cuacanya nggak sepanas waktu aku datang sama mama waktu itu sih, agak anyep menurutku ya ini. Apa cuman perasaanku dong? Sekarang itu stasiunnya suasananya itu Agustusan merah putih. Karena sekarang emang hari merdeka sih, mau hari merdeka 17 Agustus, sekarang tanggal 13. Naik becak motor tadi ditawarin 20.000. Oke. Biasanya kan juga kalau sama ibu juga selalu kesukaannya itu naik becak motor. Nah ini aku juga mau naik becak aja. Oke, kasihan juga kan, pasti kalau kayak gini tuh sepi karena ada Grab kayak gitu. Oke, ini di sini. Dan dari sini aku akan menuju ke Jombor untuk naik bus ke Wonosobo. Dan videonya akan aku sambut part 2. Di sini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waktu saya banyak kulit di sini. Oke. Stars, I'm a fool for your love.